nih Kak Riki, kita ketemu lagi bersama saya, host yang paling kalian cintai, Kak Ezra. Dan saya Kak Riki sebagai co-host yang paling ganteng, keren, pinter. Ya, Oke. Halo semua, kita mau main game Kak Riki. Oke, mau main apa hari ini ya? Tapi kalau kita main berdua nggak seru. Bener tuh. Kita mau ajak voltagers di rumah dan keluarga bahagia. Kita panggilin aja keluarga Oke, bahagia. langsung aja kita panggil ya. Kita panggil keluarga bahagia. Oke. Kita panggil. Uish. Rame nih. Iya, rame. Mungkin ada bisa 4 orang. 4 orang. Perkenalan dulu kali ya. Boleh Dari perkenalan mana dulu nih? dari ini. Siapa namanya dan kamu itu siapa? Nama saya Jeff sebagai adik dari keluarga bahagia. Oke, sebagai adik dia. Yang ini besar kakaknya. Oh, bukan ya. Siapa coba kenalin diri? Saya Julio, saya sebagai papa. Wah, sebagai papa. Oke, sebelah sini. Yang ketiga. Nama saya Rika, saya sebagai mama. Oh, mama. Sebagai mama. Yang ini Yang terakhir. Nama saya Salin sebagai kakak. Kakak. Oke, dan ini adalah keluarga bahagia. Keluarganya bahagia banget nih. Kita mau ngajak main game, gampang gamenya. Kita ada sekitar 100 pertanyaan. enggak berlebihan, Oh, 2000. oke. 2000. Bukan. Kita ada 8 pertanyaan buat keluarga bahagia dan setiap voltagers yang di rumah. Nanti kalau kalian bisa jawab, langsung kalian jawab aja. Teriak, kakak aku tahu jawabannya. Kalian di sini. Kalau kalian tahu jawabannya, tekan buzzer. ini. Coba dulu. Belnya. Oke, yang Oke, cewek. jadi ini ada 2 tim ya, tim laki-laki dan tim perempuan. Coba kita tes dulu belnya. Cek lagi. Oke, Oke, jelas. Ini papa vs mama ya. Oh iya benar, ini cowok dan cewek harus kerjasama. Iya. Jangan sampai tengkar nanti ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke. Pertanyaan pertama, gampang banget. Apakah yang dipakai Elisa untuk menyehatkan air di diriku? A. Garam. B. Gula. C. Minyak. Apa? Minyak. Kurang tepat. Kurang tepat. Oke, coba kasih ke perempuan. Jawabannya A. Garam. Jawabannya benar. Oke, berarti 10 poin untuk tim benar 10 poin. perempuan. Poinnya tiap kali benar 10. Kalau 10. salah minus 2000. Enggak, jangan. Oke, Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Berapa kali Abraham mengajukan permohonan kepada Allah terkait dengan rencana Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? A. 10 kali, B. 6 kali, dan C. 16 kali. Berapa kali, Papa? 16 kali. Berapa? 16 kali. Aduh, Papa ini kok salah terus ya Gak Papa? apa-apa, Oke, masih apa-apa. dua soal. Oke, Mungkin tim perempuan. tim mama. 10 kali. Salah. Salah juga, aduh. Voltager yang di rumah, jawabannya adalah 6 kali. Oke, gak apa-apa, Masih Pemanasan ya, pemanasan. pemanasan. Kedua. Oke. Oke, pelajaran ketiga ya. Didymus adalah nama lain dari siapa? A. Thomas. B. Petrus. Atau C. Salah semua. Thomas. Benar! Langsung, udah mulai panas ini. Enggak panas, ini semakin seru. 10 poin, 10 poin. poin. Oke, Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Apa kitab terpendek dalam Alkitab? A. Wahyu. B. 3 Yohanes. Dan C. 2 Yohanes. Papa dulu. Wahyu. Salah! Aduh, oke, Mama mau jawab atau adik? 3 Yohanes. 3 Yohanes. Jawaban dikunci? Yakin Yakin nih? Yakin nih. Yakin, oke. Yakin? Jawabannya Jawabannya adalah 2 Yohanes. salah. 2 Yohanes. yang benar. Nah, voltage sudah benar pasti benar Pasti ya. bener dong. Oke, tenang. Pertanyaan kelima. Masih bahagia? Bahagia. Oke. Pertanyaan kelima. Karena dia adalah keluarga Bahagia. Oke. Yang kelima, apakah kata terakhir yang tertulis di Alkitab? A. Amin. B. Selesai. C. Titik. Oh, Mama dulu. Mama dulu. A. Amin. Jawabannya Benar. Oke,
Berarti sekarang poinnya 20-10. Oke. Papa sama anaknya bisa lebih semangat lagi. ya, semangat Karena Papa. ini adalah keluarga Bahagia. Oke. Yang keenam. Keenam. Siapa nama ayah Simpson? A, Simon, B, Manoah, C, Elia. Dum dum. B. Jawabannya benar. Oke, Jadi rumah Manoah. gimana ini jawabannya? Pasti benar. Pasti benar. Tapi saya ragu, Bapak ini cuman asal tebak atau beneran tahu ini ya? Saya yakin pasti tahu. Karena oke, kita oke. adalah Keluarga Bahagia. Sekali mereka. Lama-lama Oke. capek saya. 20 poin, 20 poin. Oke. Yang B, yang 7 ya. Tujuh, Siapakah nabi yang dikenal sebagai nabi yang meratap? A, Nabi Yeremia, B, tenang dong. sabar. Nabi Yesaya, Dan C. Samuel. A. Nabi Yeremia. Benar. Oke. Poinnya Ini terakhir. 30-20 nih ya. 30-20. Kita supaya lebih menantang nilainya kita gandakan aja. Oh, boleh. 5 plus 5. Sama aja dong. Sama berarti. aja ya. Sami. Soalnya kalau tim laki-laki bisa Menjawab jadi equal mereka. equal. Oke, Kita kasih terakhir. pertanyaan tambahan. Terakhir. 8. Di gunung manakah Musa meninggal? A, Gunung Merapi, B, Gunung Ararat, C. Gunung Moab. Oke, aman. Siapa? C. Gunung Moab. Jawabannya benar. Jadi pemenangnya Adalah tim Mama Mama. dan Adik. Wah, Oke. seneng banget nih Keren-keren mainnya. ya. Yang di rumah pasti juga Pasti jawabannya bener bener nih. semua Iya. Kak Riki. Kita mau Sekarang kita mau langsung memuji Tuhan nih. bener. Gimana keluarganya sudah bahagia? Oke. Karena kalian adalah Keluarga bahagia. Oke, sekarang kita langsung mau memuji Tuhan. 3. stop. Oh iya. Gitu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kita sudah merasakan bahagia hari ini. Kita mau ibadah, kami mau memuji dan menyembahmu. Kami siap bangkit berdiri di dalam nama Yesus. Kami siap ibadah. Haleluya. Amin. Let's praise Jesus. Come on, let's go. Semuanya tepuk tangan di atas kepalanya bersama-sama. Let's go. La 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 la. La 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 la. Katakan kasih sempurna tutupi semua pelanggaran di dalam kasih lagi kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Katakan sama-sama, tak takut di dalam kasih, takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3. La 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 la. La la
aku. Semuanya tepuk tangan bersama-sama. Yesus, takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus. Are you ready? Ikut gerakannya kakak ya. Samaku. 1, 2, 3, go. La 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 la.
siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau sembah Tuhan bersama-sama. You all can close your eyes together. Put your hands in your heart. Kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. Simple song with desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons might change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, I know every word is true. Jesus, I love you. Nyanyikan sama-sama. Thanks for your stubborn love for me. Oh, just grace and mercy that I see. From the heart comes a simple song with desire I will sing. Jesus,
berbahasa roh bersama-sama. Shikina nanaya mananaya mananaya mananaya. Kina mananaya mananaya mananaya. Kina mananaya mananaya nananaya mananaya. Kami sembah Engkau Yesus. You're so precious, Lord. You're so mighty, Lord. Your grace is beautiful, Jesus. Your grace is wonderful, Lord. Kami sembah Engkau, Yesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yeah. Kami sembah Engkau, Tuhan. Sekali lagi katakan, Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. We love you, Jesus. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kami sembah Engkau. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, Lord, still your love will remain. Jesus, I love you. Love you. We sembah Engkau, Tuhan. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. I know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. I know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. I know every word is true. Jesus, I love you. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Kita bisa ibadah bersama ya Tuhan. Terima kasih for your presence, Lord. Your sweet, sweet presence, Lord. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kita ya Tuhan, agar bisa mendapatkan dengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan bisa menjadi bekal di hidup kita masing-masing ya Tuhan. Kami akan serahkan seluruhnya pada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semua, balik lagi sama Kak Esra nih di The Joy Show. Hari ini kita akan dengarkan firman dari orang yang keren banget nih. Namanya Kak Rainer. Kita panggil sama-sama ya Kak Rainer dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, Kak Rainer!
kurang kenceng suara kita. Kurang keras suara kita. Kita panggil lagi aja ya. 1, 2, 3. Karena. Kak, masa di kantong? Kak Renner. Kak Renner. Kak Renner. Mana ini Kak Renner? Kak Renner. Kak. Masa di kantong? Di cincinku Kak Renner. Kak Renner. Kak Renner. Kak Renner. Kelihatan Kak Renner enggak? Gimana ya? Di mana? Iya, Coba. Di miss call, coba di miss call. Coba. Coba ditelepon. Kak Renner. Halo? Mana ya Kak Renner ya? Oh, bukan, ini online shop ternyata. Kak Renner. Aduh, di mana ya? Di mana? Kak Renner. Coba. Coba duduk dulu. Oh, ya, duduk dulu, coba duduk dulu. Kayaknya enak ya. Kak Renner. Oh, ini Kak Renner. Halo Kak Renner. Halo Kak Ezra. Gimana? Baik kabarnya Kak Renner? Baik. Boleh lo dibuka maskernya Oh kita iya, sudah lepas latih masker juga. dulu ya. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Renner. Oke. Halo semuanya, apa kabar? Pastinya sehat-sehat. Kak Ezra juga pastinya juga sehat-sehat. Seneng loh lihat Kak Ezra senyum. Mungkin lihat teman-teman juga di rumah gitu ya. Mungkin kakak gak kelihatan, tapi kakak percaya kalian juga happy kali ini. Gak kerasa, udah Christmas, udah mau Christmas ya kan. Udah mau Natalan lagi, udah Desember padahal kapan hari itu Desember gitu ya 2020. Sekarang udah Desember lagi Kak, aduh cepet banget sih. Kakak juga ngerasa kayak gitu. Jadi ya kita pokoknya kita happy aja ya. Kalau misalnya nih kita dengar kata-kata Christmas, kita dengar kata-kata Natal, apa yang ada di pikirannya kita? Ayo, coba apa yang ada di pikirannya kalian? Apa yang ada di pikirannya Kak Ezra? Mungkin Kak Ezra. Ayo, Kado. Oh kado ya, kado. Selain kado apa lagi Kak? Coba Kak. Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus apa lagi Kak? Minyak kemenyan dan Iya, minyak kemenyan dan murung. Kak Ezra baca Alkitab juga ternyata ya. Oke, kan Kak Ezra juga baca Alkitab, kita juga sama-sama baca Alkitab yuk. Boleh. Tapi sebelum kakak baca Alkitab gitu ya, ada satu hal yang harus kita tahu bahwa Christmas itu kalau kita kan tahu, pasti ada hadiah, pasti ada kumpul sama keluarga atau Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tapi ada satu hal yang kita nggak boleh lupa. Itu hal yang paling penting banget. Yaitu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita semuanya. Untuk mengampunimu, mengampuniku, mengampuni kita semuanya. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita semuanya. Sehingga Tuhan itu mengampuni kita semuanya. Ya. Dasar dari kenapa sih kok Tuhan itu mau mengampuni kita Kak? Tuhan itu, kita loh orang-orang ini, kita tuh manusia berdosa. Apa sih yang buat Tuhan itu mau mengampuni kita, mau mengasihi, mau sungguh-sungguh mengampuni kita gitu ya. Tuhan itu kan ada firman-Nya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. The one and only son. Untuk turun ke dunia ini. Untuk mati bagi kita semua, bangkit di hari yang ketiga, menebus dosa kita semuanya, mengampuni kita semuanya. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka Tuhan, ya apa-apa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dasarnya apa sih Kak? Kok Tuhan itu mau mengampuni kita? Karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dasarnya itu adalah mengasihi, dasarnya adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan itu mengasihi kita semuanya. Mengasihi kakak, mengasihi kalian, mengasihi Kak Ezra. Sehingga Tuhan itu mau mengampuni kita. Kita ini jadi anak-anak yang berbahagia loh, sungguhan. Kita itu jadi anak-anak yang bersuka cita. Karena kita diampuni dosa-dosanya. Ada satu cerita di Alkitab. Kita sama-sama buka Alkitab ya. Ada di 1 Yohanes, bukan 1 Yohanes. Yohanes aja, gak pakai 1. Yohanes pasal yang ke-8. Bisa diambil Alkitabnya. Kalau ada yang pakai smartphone juga ya nggak apa-apa. Berarti itu namanya Alkifon. Atau Kak Ezra ini lagi pakai tab ini Alkitab namanya. Enggak. Tetap Alkitab, tetap Bible. Ya. Di Yohanes pasal yang ke-8. Ini ceritanya adalah ada seorang perempuan. Perempuan ini tuh habis berbuat salah nih. Terus ada orang-orang yang bawa perempuan ini ke Tuhan Yesus. Bilang,
Tuhan perempuan ini habis salah dan bla bla bla. Kita baca aja ya. Kakak akan baca, kalian menyimak ya. Di Yohanes 8. Judul perikopnya adalah perempuan yang berzina. Wow. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi atau guru. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus berkata bersama orang-orang itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Stop di situ dulu. Kita semuanya dalam manusia yang berdosa. Paham ya? Lanjutkan. Ayat yang ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Berarti itu banyak orang ya yang nyalain perempuan itu. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Katakan amin. Amin. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni perempuan ini. Masa Tuhan Yesus nggak tahu apa yang perempuan ini lakukan? Kakak percaya pasti tahu, Tuhan itu maha tahu. Tapi ketika orang-orang datang menyerahkan perempuan ini, terus orang-orang itu bilang, Tuhan ini perempuan ini harus dihukum. Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kalian ini ya, kalian semua, kalau nggak ada yang berbuat dosa, boleh melempari batu yang pertama. Tuhan Yesus pun juga tidak menghukumnya loh. Padahal Tuhan Yesus tuh, kakak percaya Tuhan Yesus tuh Tuhan yang maha tahu. Tuhan itu pasti tahu kalau perempuan ini sudah berbuat salah. Tapi Tuhan Yesus itu berkata, go and sin no more. Jangan berbuat dosa lagi ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus tahu bahwa ketika Tuhan melakukan hal seperti itu tuh kenapa sih kak? Kenapa sih kak kok Tuhan itu mau mengampuni dosa-dosa kita? Simple. Karena kita ini berharga di matanya. Ketika Tuhan bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena yang ingin Tuhan lihat itu bukan dosanya perempuan itu loh. Bukan dosanya perempuan itu, tapi hidupnya perempuan itu tadi. Ketika kita berbuat salah, yang Tuhan lihat itu bukan dosanya kita, tapi kitanya nih loh. Karena Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita semua. Ya, ingat ini. Kasih Tuhan itu mengampuni. Kasih Yesus itu mengampuni. Kasih itu mengampuni. Kasih itu mengampunimu, kasih itu mengampuniku, mengampuni kita semuanya. Ya, kita jadi anak-anak yang bersuka cita loh, sungguhan. Dan kak, kalau one day kak, aku melakukan salah lagi nih, aku melakukan dosa lagi kak. Apa yang harus aku lakukan kak? Aku pasti takut kak. Gimana ya kak ya? Yes, ketika kita sudah berbuat dosa, berbuat salah, hidup kita pasti gak damai sejahtera. Pasti akan ada intimidasi dari iblis yang membuat kita itu hidupnya gak damai sejahtera. Malah hidupnya kita itu jadi selalu feel guilty, selalu merasa bersalah setiap waktu. Every time selalu merasa bersalah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat kita ini anak-anak Tuhan.
kalau misalnya anak datang sama papanya nih, ada sama mamanya, sama orang tuanya gitu ya. Pa, ma, mau minta permen. Pa, ma, mau minta roti. Kalau anaknya minta roti nggak akan dikasih batu loh. Kalau anaknya minta daging untuk dimakan, nggak dikasih tuh kala jengking atau apa. Nggak. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita sudah mengakui dosa kita gitu ya. Kita mengakui dosa kita tahu kalau kita salah gitu. Kita datangnya sama Tuhan. Sungguhan, Tuhan itu mau mengampuni kita kok. Karena yang Tuhan lihat itu bukan dosanya kita, tapi hidupnya kita. Tapi hal ini jangan jadikan sebagai garansi, sebagai jaminan. Maksudnya gimana sih Kak? Kalau Tuhan Yesus di sini sudah bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi, itu artinya jangan buat jaminan. Jangan ini berarti Kak aku boleh berbuat dosa lagi ya? Enggak, jangan. No, Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Kita jadi anak-anak Tuhan sudah tahu kalau kita ini anak-anak yang Dia ampuni. Tuhan berkata jangan berdosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Maka dari itu, teman-teman, ketika kita sudah tahu kalau kita diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam dosa lagi. Itu artinya Tuhan itu mau supaya kita tuh hidupnya gak kompromi. Tapi Tuhan itu mau hidupnya kita itu diubahkan. Disempurnakan, disucikan dari dosa. Supaya kita semakin hari, semakin menjadi serupa dengannya. Ya. Kasih itu mengampuni. Dan di dalam kasih dan dalam pengampunan itu tidak ada intimidasi. Ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Kita sudah diampuni. Kita juga belajar dong sama-sama. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi, mengampuni seperti Tuhan mengampuni gitu ya. Kita belajar sama-sama. Kalau misalnya nih seandainya ada orang yang bersalah sama kita gitu ya. Terus orangnya itu sudah berbuat salah terus udah minta maaf nih. Entah siapa, entah teman kita, bahkan saudara kita. Terus orangnya udah minta maaf. Sorry ya, maaf ya, aku tadi sudah melakukan hal ini. Maaf ya, maaf. Sungguhan maaf. Ayo belajar gak basa-basi ketika ada orang ngomong kayak gitu. Belajar, oh ya. Jangan cuma ya, tapi dengan tulus hati. Bilang, yes, I forgive you. Aku mengampunimu. Ya, belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi, mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Toh juga kita percaya seperti Tuhan Tuhan itu melihat orangnya bukan dosanya. Kita juga belajar. Mungkin orang itu ada salahnya, tapi kita belajar untuk lihat orangnya. Kita percaya kalau setiap orang itu bisa diubahkan Tuhan kok. Ya. Terus kalau misalnya nih, ada temanku atau saudaraku atau siapapun itu pernah berbuat salah sama aku Kak. Tapi mereka ini Kak gak minta maaf. Mereka ini gak bilang sorry ya maaf ya atau apa. Malah mereka ini ngetawain aku. Malah mereka ini ngebully aku bahkan malahan jatuhin aku. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap menyimpannya? Menyimpan kesalahan orang lain? Atau malah kita jadi dendam? Ya, ayo kita belajar. Ingat pengampunan adalah dasarnya kasih. Kalian bisa baca di rumah nanti. Baca sendiri gitu ya. Di 1 Korintus 13 kalau gak salah. Bilang kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak mendam. Nah, ketika kita sudah tahu gitu ya. Orang lain punya salah sama kita. Terus mereka gak minta maaf. Hey, it's okay. Kita jangan malah, orang ini ya suatu hari ya. Orang ini ya. Pokoknya kalau ketemu sama orang ini tuh selalu, gak enak rasanya tuh, jengkel gitu. Kalau kita udah tahu kayak gitu ya, kita datang sama Tuhan. Bilang, kita doa aja sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku ini ada temanku Tuhan. Dia itu salah sama aku. Dia tuh udah buat aku itu jadi seperti ini. Tapi Tuhan gak apa-apa, aku mau belajar untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Aku mau belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi juga. Tuhan ubahkan hatiku ya, supaya hatiku bisa semakin menjadi seperti hatimu. Amin.
bawa hal itu dalam Tuhan, kepada Tuhan. Jangan disimpan. Tahu nggak? Kalau misalnya itu kesalahan orang lain, dendam, itu disimpan sendiri, kita simpan gitu ya. Hal itu tuh jadi jerat buat hidupnya kita. Tahu nggak kenapa? Karena ketika kita tuh ketemu sama orangnya, percaya nggak percaya, pikirannya kita, hatinya kita tuh akan orang itu tuh selalu akan jelek-jelek selalu. Ketika kita ketemu sama satu orang ini ya, kita bilang, orang ini ya, awas ya, orang ini kok selalu gini ya. Dalam pikirannya kita ketika kita tahu satu orang gitu ya, temannya kita atau saudara kita, aduh, Koko ini selalu kayak gini. Aku gak seneng sama Koko, gak suka aku. Gini, sudah bawa itu sama Tuhan. Belajar untuk melihat orangnya. Toh ya Tuhan bisa mengubahkan orangnya kok. Ingat, Tuhan itu bisa mengubahkan orangnya. Ya, jangan diinget-inget lagi sudah. Belajar untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Belajar untuk mengasihi seperti Tuhan itu mengasihi. Di dalam mengampuni tidak ada intimidasi. Ya. Kita lihat lagi sekarang yang wanita tadi di Yohanes 8. Tadi kan bilang, Tuhan Yesus bilang ya kan, Tuhan aku habis melakukan dosa. Terus Tuhan bilang, go and sin no more. Kita juga belajar, ketika kita sudah berbuat dosa gitu ya, kita belajar datang sama Tuhan untuk membereskan dosa-dosa itu tadi, dibereskan. Sudah jangan ada lagi dosa. Sama seperti tanaman nih, ayo. Pernah nggak nanam tanaman? Kak Isra pernah nanam tanaman nggak? Pernah, oh, kacang hijau. Oh kacang hijau ya, kebetulan kakak belum pernah. Tapi yang kakak tahu ketika orang menanam gitu ya, ketika orang menanam tanaman gitu ya, orang itu pasti melihat tanahnya ini bagus enggak? Ada rumput yang ada tanaman yang berduri enggak? Apakah tanah ini banyak batu-batunya enggak? Sehingga mengakibatkan mengakibatkan tanaman orang ini itu enggak bisa bertumbuh. Sama seperti hidupnya kita. Ketika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, ketika kita mau grow dalam Tuhan, ayo bereskan dulu batu-batunya, disingkirkan. Tanaman berdurinya dipotong-potong, diganti tanahnya yang bagus. Sehingga kita ini jadi anak-anak yang selalu mau diubahkan. Sehingga kita ini, sudahlah orang yang sudah diampuni dan mengerti dan mengenal Tuhan itu gak akan bisa lagi menikmati dosa kok. Percayalah. Ya, kita belajar nih. Kita datang sama Tuhan, Tuhan aku mau bereskan dosa ini. Aku gak mau lagi dosa seperti ini Tuhan. Aku mau bebas, aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Aku mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Aku mau diubahkan, disucikan. Dan mau menyenangkan hati-Mu. Itu dia. Kita bisa diampuni sama Tuhan. The joy of being forgiven. Ingat kita ini anak-anak Tuhan. Yang Tuhan lihat itu bukan dosanya kita lagi. Tapi hidupnya kita. Tuhan itu mau mengubahkan hidupnya kita. Supaya kita itu semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan. Amin, teman-teman. Amin. Ya, catat 3 poin sederhana ini. Catat 3 poin sederhana ini. Yang pertama, kasih Tuhan itu mengampuni. Kasih Yesus itu mengampuni. Kasih itu mengampuni. Karena yang Tuhan mau lihat itu adalah kitanya ini. Bukan dosanya kita lagi. Kasih Tuhan itu mengampuni kita. Dan ingat kita ini anak-anaknya. Kita ini dipanggilnya berharga. Kita ini anak-anak, kita ini biji matanya. Ya. Dan kalau kita, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, datang sama Tuhan. Ingat, yang Tuhan ingin lihat itu kitanya. Ya. Yang kedua, di dalam pengampunan kita belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi, mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Kita belajar nih untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Di dalam pengampunan tidak ada intimidasi. Jangan biarkan tipu iblis membuat intimidasi dalam hatinya kita. Sehingga kita ini tidak hidup dalam damai sejahtera. Intimidasi iblis itu buahnya bukan damai sejahtera. Tetapi kasihnya Tuhan itu buahnya damai sejahtera. Ya, mengasihi seperti Tuhan mengasihi, mengampuni seperti Tuhan mengasihi, mengampuni. Yang ketiga, diampuni itu sukacita loh. Karena Ia adalah setia dan adil.
ketika kita mengaku dosa kita, jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sih, sampai ada lagunya tadi, ya kan? Pilihanku, waktu PAW tadi. Yang karena Tuhan mau itu, kita ini disucikan. Kita jadikan semakin indah dan semakin indah dan semakin indah. Semakin serupa dengannya. Amin. Kasih Tuhan mengampuni, tidak ada intimidasi. Yang ketiga, diampuni, itu sukacita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Kalau semua pada bawa Alkitabnya, coba ditutup Alkitabnya. Terus ditaruh di dalam hatinya gini. Kita doa sama-sama ya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Semua taruh Alkitabnya di hatinya seperti ini. Sama-sama doa buat setiap kita yang kita tahu, Kak, aku selalu feel guilty, Kak. Hari-hari ini aku selalu feel guilty. Dalam hidupku aku selalu merasa bersalah. Karena aku sudah melakukan A, aku sudah melakukan B, aku sudah melakukan C. Tuhan, aku selalu merasa bersalah, Kak. Di dalam nama Tuhan Yesus, merasa bersalah, kasih itu ujung-ujungnya bukan merasa bersalah. Bukan intimidasi iblis sehingga membuat hidupnya kita ini gak damai sejahtera. Buat setiap kita yang kita tahu kalau kita sudah pernah melakukan salah, yang kita sudah hari-hari ini kita merasa bersalah, kita merasa gak enak, tuh, Kak, aku berdosa, Kak. Ayo percaya bahwa Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni. Ya, kita sama-sama yuk kita bilang sama Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita kok. Ya, ayo doa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku habis gini Tuhan, aku habis melakukan ini Tuhan. Sorry Tuhan, ubahkan aku. Ubahkan Jonathan ya Tuhan. Ubahkan Valerie Tuhan. Ubahkan hatinya Chelsea. Ubahkan hati kami. Ubahkan hatinya Chelsea. Ubahkan hatinya Darren. Ubahkan hati kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin serupa denganmu ya Tuhan. Dan setiap anak-anak, setiap anak-anak yang tahu kalau ada orang yang pernah melakukan salah sama dirinya kita, ayo jangan diingat-ingat lagi. Ingat, kita lihat orangnya, jangan lihat apa yang pernah dia lakukan. Seperti Tuhan ya, melihat kita itu utuh. Kita ini lemah. Maka dari itu kita itu perlu Roh Kudus juga. Supaya kita ini gak selalu jatuh dalam dosa. Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan kita juga minta Roh Kudus supaya memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Untuk mengampuni siapapun, saudara kita, bahkan teman kita. Ampuni mereka ya. Ampuni mereka. Hina makara bakara bakara maya ramaya wara bakara maya mana. Sikara maya namaya namaya nanana. Hira bakara bayara maya namaya namaya nanana. Curahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu dalam hidup anak-anak ini. Hira bakara maya namaya namaya wara maya nanana ya namaya namaya su. Hira bakara bayara bayara naya namaya nanaya nanana. Hira maya nanaya nanana. Ubahkan setiap kami. Hira bakara bakara maya namaya nanaya namaya namaya su. Kasih Tuhan memulihkan,
Tuhan mengubah, kasih Tuhan mengubah segalanya. Oh, kasih Tuhan mengubah segalanya. Roh Kudus bantu mereka, bantu anak-anak ini sehingga mereka hidup sehari-hari. Mereka nggak lagi kompromi dengan dosa. Dan selalu ingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia itu karena kasih-Nya yang mau supaya kita ini diampuni, supaya kita ini ditebus dosanya, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan, jagai mereka ya. Allah Roh Kudus jagai anak-anak ini, tuntun mereka, tuntun hidup mereka. Urapi mereka juga ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi, mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni. Ya, bisa angkat kedua tangannya. Biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita Allah yang dari Roh Kudusnya yang selalu menuntun hidupmu, dan kasih-Nya yang tak berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi, itu yang akan selalu menuntunmu ke dalam jalannya, ke dalam kebenarannya yang sejati. Terimalah berkat ini. Tuhan Yesus mengasihi kalian semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you Kak Ren. Thank you Kak Renner, khotbahnya sangat memberkati. The joy of being forgiven. Ini siapa sih? Ngapain sih? Tolong. Saya juga mau ikut Tiba-tiba closing kok datang gitu ya? loh. Oh iya. Yel-yel, tolong. Oh iya, kita mau ada Mari kita yel ya. Oke. Karena udah selesai. Thank you ya, hari ini sudah ikut ibadah. Minggu depan kita harus Ketemu ibadah lagi, oke. Aku yang mimpin, yel-yel ya, Oke. The joy Show. Lagi The Joy Show. Bentar. Ada pantun juga. Oke. Pagi-pagi makan bakwan. Aha. Ikannya pakai ikan teri. Oke. Jangan lupa kawan, selalu saat teduh setiap hari. Salah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.